Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Saya Haliza Watan Hanifah, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan Manajemen, semester 5. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Amiruddin Wibowo yang telah memberikan saya tugas ini. Kali ini saya akan membahas tentang proses manajemen strategi. Pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama ada pengertian atau teori, yang kedua ada peran, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada langkah pengembangan, yang kelima ada tahap-tahap, yang keenam ada seberapa penting. Pembahasan yang pertama, pengertian atau teori evolusi manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi ada dua hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, manajemen strategi terdiri atas 3 proses. Yang pertama, pembuatan strategi. Pembuatan strategi yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifikasikan peluang atau ancaman dari luar, serta kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif-alternatif strategi, dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi. Yang kedua ada penerapan strategi, yaitu meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan organisasi, memotivasi anggota dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Yang ketiga, ada evolusi atau kontrol strategi, yaitu mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerimaan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Untuk proses yang kedua, ada manajemen strategi memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, kekuatan atau akuntansi, operasional atau produksi dari sebuah organisasi. Berikut ada teori manajemen strategi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Barney tahun 1997, halaman 27. Manajemen strategi dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi, sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Untuk para ahli yang kedua ada Grant tahun 1995-10. Strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Yang ketiga, ada Michel Ahid dan R. Duane Irrell dan Robert E. Holzlison tahun 1997. Dia berkata, manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Yang terakhir, menurut David tahun 2002, seni dan pengetahuan untuk memutuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektivitasnya. Jadi, strategi selalu memberikan sebuah keuntungan sehingga apabila proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi gagal menciptakan keuntungan bagi organisasi tersebut, maka dapat dikatakan proses manajemen tersebut bukan manajemen strategi.
Pembahasan yang kedua, peran manajemen strategi. Peran manajemen strategi ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Persaingan yang memunculkan daya saing erat kaitnya dengan pemahaman mekanisme pasar atau standar dan benchmarking. Kecepatan dan ketepatan pencapaian produk atau barang dan jasa yang mampu menciptakan nilai tambah, apalagi melihat perkembangan zaman sekarang di mana setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan yang banyak. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi, baik bersifat nirlaba maupun berorientasi laba, dapat dijabarkan atas hal pokok berikut. Yang pertama, ada pertumbuhan dan keberlanjutan. Hal ini dicirikan oleh adanya kegiatan lebih besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan SDM. Yang kedua, berpikir strategi. Hal ini dicirikan oleh pemahaman tentang pentingnya faktor waktu atau lalu, kini, dan esok, proses kontinu atau siklus, dan iteratif atau sekuens pembelajaran dalam mengidentifikasikan kegiatan yang menjanjikan ke depan yang berbasis pada pemetaan kemampuan SDM. Pembahasan yang ketiga, ada manfaat manajemen strategi. Apa saja manfaat yang diperoleh organisasi? Yang pertama, ada memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, ada aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah yang di masa datang. Yang keenam, ada keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurang. Pembahasan yang keempat, ada langkah dalam pengembangan organisasi. Langkah-langkah pengembangan organisasi ada 3. Yang pertama, manajemen perlu secara detail mengidentifikasikan aktivitas yang perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak disusunnya proposal kegiatan atau TOR, pengujian dan penilaian, proses perencanaan program dan kegiatan, implementasi, pengendalian, dan pengawasan. Langkah yang kedua yang perlu dilakukan untuk menganalisis profil atau postur organisasi adalah mencari keterkaitan linkage dari berbagai aktivitas rantai kegiatan tersebut, baik antar aktivitas pokok atau fungsi utama dan aktivitas penunjang atau fungsi pelayanan. Langkah yang ketiga yaitu mencoba mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditemukan di antara output yang dihasilkan oleh setiap aktivitas yang dimiliki oleh organisasi. Bagian yang kelima yaitu tahap-tahap dalam manajemen strategi. 3 kegiatan yaitu ada perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dari perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan mengembangkan misi bisnis,
mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi. Untuk implementasi strategi, menuntut perusahaan untuk menetapkan objektif tahunan, memperlengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Untuk evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Pada manajer, sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasikan di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Bagian yang keenam, pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan. Beberapa alasan utama bagi perusahaan atau organisasi yaitu yang pertama, ada memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, ada membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang terakhir, ada kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Terakhir, ada kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu proses manajemen strategi dapat diuraikan sebagai pendekatan yang objektif, logis, sistematis untuk membuat keputusan besar dalam suatu organisasi. Proses ini berusaha untuk mengorganisasikan informasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif diambil dalam kondisi yang tidak menentu. Berdasarkan pada pengalaman, penilaian, dan perasaan, intuisi penting untuk membuat keputusan strategi yang baik. Intuisi terutama bermanfaat untuk membuat keputusan dalam situasi yang amat tidak menentu atau sedikit preseden. Proses manajemen didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi seharusnya terus-menerus memonitor peristiwa dan kecenderungan internal dan eksternal sehingga melalui perubahan tepat waktu. Demikian pembahasan kali ini tentang proses manajemen strategi. Saya Haliza Iwatun Hanifah mengundurkan diri. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.